Shalom semuanya. Pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan atau mempercayakan mimbar ini untuk saya menyampaikan firman Allah. Sebenarnya suami saya yang teman dari Bapak Gembala ya. Nah, tapi karena suami saya Sabtu dia harus pulang, maka saya menggantikannya menyampaikan nama saya biasa dipanggil Bu Ella. Suami saya Pak Bambang yang temannya Pak Gembala dan Ibu. Nah, saya menolong suami saya untuk menggembalakan sebuah sidang jemaat. Kalau di peta itu nggak ada ya, karena kota Ngawi, terus saya berada di pinggiran kota, bukan di kotanya, tetapi di pinggiran kota, di daerah Karangasri. Kami dikaruniai 2 putri, 2 anak, yang salah satunya tinggal di Bali. Makanya saya sering ke Bali tuh karena anak saya ada di Bali. Hari ini dia gak enak badan memang. Tadi saya diantar oleh menantu saya. Nah, yang satunya tinggal di Jakarta. Dia berdinas di Rumah Sakit Eka Cibubur. Dari 2 anak ini itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Nah, saya menolong suami saya menggembalakan sebuah sidang jemaat yang awal mulanya suami saya ditarik ke Ngawi itu tahun 86 untuk menjadi wakil gembala dari papa saya. Waktu itu papa saya meninggal, akhirnya suami saya menjadi wakil gembala. Mama saya meneruskan, tapi 14 tahun kemudian kami harus merintis sendiri dan memulai dari nol, yaitu tahun 2000. Nah, disitulah mulai karya Allah bekerja dengan luar biasa. Saya tadi sudah memberikan bahan khotbah ini tentang Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi tahukah saudara, ketika saya berjalan ke sini Tuhan gak nyuruh saya untuk khotbah ini. Maaf ya. Jadi saya putar balik ke apa yang Tuhan mau katakan kepada melewati saya, yaitu di dalam kitab Markus. Saya tidak tahu bagian LCD karena itu tadi yang saya berikan. Apakah bisa menolong saya untuk dari sini? Saya kirimkan lewat WA lagi ya. Nah, nanti bisa bisa saya harus belajar mentaati Tuhan begitu saja lah. Mari kita buka kitab Markus dulu pasal yang keempat, saudaraku. Mulai ayat yang mulai ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Nanti bahan khotbahnya akan saya sampaikan, saya berikan. Saya ada PowerPoint-nya, ada di sini. Tapi setelah ibadah saja ya, kita akan membaca Markus pasal 35, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membaca ayat 3 ganjil, jemaat ayat genap. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan, maka murid-muridnya menyambarkan dia dengan kata-katanya, Guru, engkau akan berdiri kalau ternyata. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada mereka, seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada
kepadanya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya diberi judul tentang bergaul karib dengan Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat sama-sama dalam satu perikop ini. Kita akan melihat apa yang menjadi tujuan Markus menuliskan satu perikop ini. Saudara, untuk kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, itu banyak orang Kristen itu hanya Kristen tetapi di KTP, tapi dia tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengerti siapa Tuhannya. Ya saya tahu Yesus itu adalah Tuhan, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Saya mau kasih tahu, saya ngerti itu sejak dalam kandungan karena mama saya itu orang Kristen. Ya, jadi saya Kristen sejak dalam kandungan mama saya. Dan ketika saya lahir, saya umur 3 tahun, papa saya menjadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan semua papa saya seorang kepala jabatan kehewanan, kebetulan ya bukan kebetulan Tuhan yang menubuatkan papa saya harus meninggalkan semua itu adalah almarhum Om Stu. Lalu papa saya harus meninggalkan semua pekerjaannya dan melayani Tuhan. Saya ini Kristen sejak kecil ya, anak pendeta. Tapi mau tak kasih tahu, tidak ada satu ayat pun di Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu yang berkata anak pendeta pasti masuk surga. Kalau saudara temukan satu ayat, saya ganti 1 juta. Satu ayat, saudara ketemu 10, saya kasih 10 juta. Tidak ada ayat itu yang berkata bahwa setiap anak pendeta pasti masuk surga. Gak ada. Saya ini anak pendeta, tapi saya gak pengen jadi pendeta waktu itu. Nah, saya sadar di sini ketika saya membaca ini, supaya saudara dan saya ini bisa bertumbuh, bergaul karib dengan Tuhan. Saudara dan saya itu harus mengenal siapa yang memanggil kita. Dikatakan di sini pada waktu itu sore hari, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Jadi yang jelas, yang ngajak itu adalah Tuhan, saudara. Yang mereka tidak berjalan sendiri, mereka tidak mempunyai kehendak sendiri, tetapi ayat 35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, saudara dan saya dipilih untuk menjadi anak Tuhan, bukan karena saudara dan saya baik, tidak. Gak ada satupun dari kita yang baik. Saya jadi anak Tuhan bukan karena saya anak pendeta. Enggak lah, karena di Alkitab tidak ada tulisannya satu ayat pun yang berkata bahwa anak pendeta pasti masuk surga. Enggak ada. Saya anak Tuhan karena saya menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi ketika saya kelas 3 SMP. Tahukah saudara, saya ini kecanduan buku. Karena umur saya sudah hampir 60. Kalau bapak ibu yang sudah lebih itu, ada satu buku komik yang dulu tidak ada gambarnya, tetapi itu buku semi porno, di mana itu buku detektif Nick Carter. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya kecanduan baca buku itu karena saya ini anak yang suka baca. Papa saya tidak ngerti ketika saya kecanduan itu. Sedang yang minjemin buku komik itu adalah pengerja gereja. Mau apa coba? Emang kenapa? Dia aja bisa khotbah hari Minggu, gak apa-apa ya, gak dosa. Apalagi saya terlahir jadi anak pendeta juga saya gak milih. Kalau boleh saya gak mau jadi anak pendeta. Sorong, sakit itu jadi anak pendeta itu, saudara. Gak enak. Nah ini Tuhan yang memanggil kita. Yohanes 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Kita itu dipilih oleh Tuhan, bukan karena kita baik, tapi karena memang Tuhan itu mengasihi kita. Dari sekian miliar manusia, saudara dan saya ada di tempat ini, kita percaya kepada Yesus karena kita ini adalah pilihan Tuhan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Waktu itu kita diajak sama dengan murid-murid itu, diajak oleh Tuhan, ayo mari kita ke seberang. Setelah itu biasanya katanya banyak pendeta yang khotbah begini, ya kita kan dipanggil oleh Tuhan, ya toh. Terus bukan saja kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi bawa serta Yesus dalam hidup kita. Mau tak kasih tahu, ini di ayat selanjutnya 36, mereka membawa Yesus dalam perahu mereka. Yesus ada di perahu itu. Dan ini satu cerita kisah di mana ketika mereka sedang berlayar,
Yesus ada dalam perahu itu. Yesus tidur di buritan. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong, saudaraku, ada angin ribut yang membuat perahu itu hampir saja tenggelam dan penuh dengan air. Bukankah kita seringkali mendengar kalau kita percaya kepada Yesus, kita dipanggil, kita ini adalah milik Yesus, dan kalau kita membawa serta Yesus, maka amanlah jiwa kita. Kita tidak akan mengalami masalah-masalah. Itu mah pasti itu tukang jamu yang ngomong begitu. Ini loh Yesus dibawa loh, ini Alkitab ayat ini coba saudara teliti. Jangan-jangan Alkitabmu dan Alkitabku nggak sama. Apakah saya salah membaca? Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Sama enggak? Sama? Berarti nggak bisa membantah ya? Karena memang terjadi seperti itu. Yesus dibawa serta. Coba tanya kanan kiri, kamu udah bawa Yesus dalam hidupmu nih? Ini Tuhan Yesus dibawa dalam hidup loh ini. Dibawa dalam perahu aja masih ada angin ribut. Nah kalau kita nggak bawa Yesus, bukan angin ribut, perahumu terbalik, pecah karang kapal. Kasih tahu, ini Yesus dibawa serta. Dan yang jelas ayat 36 itu juga, mereka itu menjadi pelaku merespon kepada Tuhan. Saudaraku, nah untuk kita itu bisa bertumbuh, kita itu harus mengenal Tuhan dengan benar. Yuk kita lihat bagaimana orang Kristen itu mengenal dengan benar. Ini murid-murid Tuhan Yesus. Saya kalau merenung membaca firman, saya tidak mau berlalu begitu saja. Saya akan memikirkan ayat itu. Karena Tuhan berkata, kitab Yosua pasal 1, janganlah engkau lupa memperkatakan dan merenungkan. Apa tuh arti kata merenung? Apa begini? Merenung itu dalam bahasa aslinya memikirkan. Sedangkan pikiran kita itu terlalu banyak dipenuhi dengan semua yang ada, sehingga firman Tuhan gak dapat tempat. Padahal kalau saudara dan saya memikirkan firman, hidupmu dan hidupku akan berhasil, dikatakan. Cuman saya tanya, dalam satu hari ini berapa persen kira-kira kalau kita mau jujur, kita memikirkan firman? Kalau kita mau jujur, belum tentu 2% dari seluruh waktu kita. Karena pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal lain. Saya tahu itu ada banyak hal yang membuat kita tidak memikirkan firman dengan berbagai macam alasan. Nah ini kita akan lihat ya. Kita teliti lagi ayat 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Tuhan meneduhkan atau menolong mereka, tetapi kita akan belajar bersama-sama orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu yang kayak apa. Nah ketika tofan itu mengamuk, perhatikan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Perhatikan kalimat yang ditulis di sini. Saudara, ini bukan kalimat biasa. Ini respon dari murid. Respon dari orang yang dekat, yang makan bersama, berjalan bersama dengan Yesus. Ketika mereka sedang menghadapi angin ribut, perahu mereka penuh dengan air. Memang benar Tuhan berkata Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke? Mereka merespon itu ketika angin ribut, perahu mereka hampir penuh dengan air, mereka datang kepada Yesus. Tetapi respon mereka, perkataan mereka itu bukan perkataan minta tolong. Coba saudara amati. Mereka berkata seakan-akan menuduh Tuhan. Guru, ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini satu perkataan yang gak enak, saudaraku. Bukan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku mau mati, kita mau binasa, tolong. Aku percaya engkau sanggup melakukannya. Beda loh. Ini perkataan di mana perkataannya seperti ngejudge, menghakimi
bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Lihat itu, guru, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. Sama saja saya dengan Pak Bambang. Saya sudah menjadi istrinya hampir 36 tahun. Dan ketika ada masalah, ada persoalan, tiba-tiba saya berkata kepada suami saya, emangnya kamu itu loh tega ya, aku mau mati gini kamu biarkan. Loh, itu kan perkataan orang yang tidak percaya. Kalau kita percaya, kita tidak akan melontarkan kata-kata engkau tidak pedulikah kepadaku Tuhan. Karena kita percaya. Nah, banyak orang Kristen berkata aku percaya, tapi ketika masalah itu datang, ketika penyakit itu datang, kesulitan itu datang, pencobaan itu datang, angin ribut datang, bahkan perahu hidup kita penuh dengan air, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan tidak melihat hal ini? Apakah dia? Tuhan, kenapa kok terjadi ini? Kenapa? Why? Itu yang kita lontarkan. Kita tidak berpikir kalau engkau dan saya benar bergaul karib dengan Tuhan, saudara akan berpikir kalau aku harus menjalani ini berarti Tuhan punya mau. Dan aku tahu Dia tidak pernah terlambat menolongku. Kata-kata ini sangat berbeda dengan perkataan ayat 38, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku, ketika keadaan tidak baik, ketika tahun 2000 gereja itu mulai berdiri, kami harus merintis itu. Suami saya berkata kepada saya, kita ke pedalaman sajalah, karena kalau kita mulai merintis sesuatu yang baru, gereja yang baru itu susah rasanya. Saya bilang, saya berdoa 2 minggu, kamu tunggu. Saya berdoa 2 minggu, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Tahun 92 Tuhan itu pernah kasih penglihatan kepada saya. Saya ceritakan kepada suami saya bahwa rumah yang kami tempati itu akan menjadi gereja. Dan itu penuh dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Suami saya nggak percaya, karena suami saya wakil gembala di kota. Nah yang namanya orang nggak percaya mau dipaksa pi, nggak bisa apa-apa. Ya sudah selesai. Nah waktu saya berdoa 2 minggu tahun 2000 itu September sampai awal Oktober, tiba-tiba Tuhan bicara, tinggal tetap. Karena aku mempunyai rancangan besar melalui tempat ini. Saya sampaikan ke suami saya, kamu ingat tak bahwa Tuhan mempunyai rancangan besar, dan rumah kita ini aku lihat waktu itu menjadi kota gede dan akan penuh dengan jiwa-jiwa. Suami saya, oh iya ya, itu kan 8 tahun yang lalu. Dan sejak hari itu kita berdoa, kita berjuang, kita menceritakan kasih Allah. Kita bergerak dari 30 jiwa sampai 60 jiwa sampai 100 jiwa, 150, 250, 300, saudaraku. Sampai sekarang pernah mencapai 800 sampai 900 dengan anak-anak. Dan 65% adalah orang yang tidak mengenal Yesus dulunya. Bukan pindahan gereja. Di situ mujizat diberitakan, ditaruh. Tapi saya tahu, saya harus mengenal Tuhan, saya harus bergaul karib. Karena benar kita mau dibakar 2 kali. Suami saya diadili. Saudara, ada banyak perkara yang terjadi, tapi saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Kok ini seperti ini? Yang saya tahu, selama saya mengenal Tuhan saya bergaul karib dengan Tuhan saya, apapun yang terjadi pasti Tuhan punya mau. Gak mungkin gak. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Bayangkan saja, orang tuli mendengar, orang pendarahan 17 tahun sembuh, orang yang divonis hidupnya tinggal 2 minggu sembuh. Tapi bukan saya dengan suami saya, no, jemaat. Mereka keluar menceritakan Yesus dan mereka mulai tumpang tangan atas orang sakit. Dan kami menikmati kehidupan persis di Alkitab, di mana mujizat itu masih berlangsung sampai hari ini. Makanya tahun 2003 itu ada 150 lebih baptisan, saudaraku. Kenapa apa? Wah itu sampai ada pendeta-pendeta besar dari, ya pendeta besar itu maksud saya dari Jakarta, dari apa? Ketika datang ke Ngawi, dia berkata kepada saya, "Lah, kamu tahu enggak? Kalau kamu memenangkan orang-orang hitam-hitam kayak gini, kamu harus bertanggung jawab kasih mereka makan." Ya saya ngerti, tapi aku juga nggak ngerti caranya
150 lebih waktu itu. Tahun 2003. Wow. Sampai baptis tuh sampai kedinginan, saudara. Gemetaran di kaki saking dinginnya. Karena satu-satu kan baptisnya. Ya enak kalau semuanya cebur semuanya. Enggak ya, ini baptisan harus di dalam gereja. Enggak mungkin di luar, karena di Jawa beda dengan di Bali. Enggak bisa di kolam renang. Enaknya enggak bisa, harus di dalam gereja, saudaraku. Sampai menggigil suami saya, staf di situ. Gantian, saudara. 8 orang tuh bergantian nyemplungnya karena saking dinginnya. 150, coba sudah mikir 150 itu satu baptisnya. Bayangkan saja, bisa 4 jam itu. Nah kalau di dalam air 4 jam bagaimana itu, saudara? Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya tidak mempertanyakan kenapa ini terjadi, Tuhan, penghakiman kok kayak gini. Ketika kami pastori mau dibakar, gereja mau dibakar, anak-anak sudah saya ungsikan. Saya ingat anak saya waktu itu yang besar itu masih SMP kelas 3. Sudah diungsikan, saudaraku. Bukan membuat kami semakin takut, tapi membuat saya semakin berlutut kepada Tuhan. Saya ingat waktu itu saya tugas di Makassar. Suami saya telepon saya, kamu pulang hari ini juga. Tidak bisa besok, tidak bisa lusa, karena aku udah gak bisa menghadapi. Karena dia sudah didatangi. Diintegrasi sehari itu sampai 7 kali. Dia bilang aku udah lemes. Enggak, suami saya pernah kena hepatitis B, jadi dia tidak punya kekuatan. Saya bilang ini aku hari terakhir besok. Enggak, sekarang. Saya berangkat pulang, saudaraku, dari Makassar. Sampai di rumah saya 10:30 malam. Selama 1 bulan penuh, setiap hari saya harus duduk dengan aparat, baik dari Polda, baik dari Polwil, baik dari Polres. Bukan suami saya yang duduk bersama dengan bapak-bapak itu, saya yang duduk bersama dengan mereka. Karena mereka menjaga selama 1 bulan penuh. Kalau sudah jam 1:30, maka saya pamit kepada mereka, saya masuk ke gereja. Maka di situ saya berlutut, saya sembah Tuhan, saya meninggikan Dia selama 1 bulan. Lebih hampir 2 bulan. Setiap hari melakukan itu. Dan semakin mana saya melihat bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya kenal adalah Tuhan yang hidup. Saudara, Dia melepaskan semuanya itu. Tetapi bukan berarti saya terlepas dari angin. Enggak, angin itu memang harus diterabas. Kita harus melalui itu. Tetapi ingatlah, selama ada Yesus di situ, saudara dan saya, sekalipun perahu kita itu penuh dengan air, tidak bakal tenggelam. Jangan berpikir bahwa perahu kita nggak kena angin ya. Jangan jadi orang Kristen yang cuma enak saja. Nggak bisa. Kita harus sangkal diri, berguru salib, dan menjadi seperti Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik respon ini. Respon ini menentukan sebenarnya saudara dan saya itu kenal dengan Yesus itu seberapa. Bukan karena kita jadi Kristen sudah lama seperti saya sejak dalam kandungan. Nah, bukan. Saya bertobat, saya percaya Yesus ketika saya kelas 3 SMP, hari Rabu. Besok saya ulangan biologi. Malam itu saya berjumpa dengan Yesus di kamar saya. Kamar saya yang gelap tiba-tiba jadi terang. Dan saya tidak bisa memandang orang tersebut karena orang itu terlalu terang, dan dia berbicara kepada saya, El. Nah, yang manggil saya mama saya dengan El itu hanya papa saya. Saya pikir ini bukan papa saya. Kalau mama saya bukan kayak gini, mama saya tinggi besar, tapi tidak seperti ini. El, sekali waktu kamu harus tinggalkan semua dan mengikut aku. Di hati saya tuh, ini loh anak pendeta, tengah malam harus mengantarkan orang tua. Kalau papa mamanya pendeta tuh, kalau ada jemaat sakit harus keluar. Aduh, saya bilang, rasanya di hati itu, di hati. Ya, bukan keluar dari mulut. Hati saya tuh menggerutu. Kok kayak gini tengah malam? Kok aku harus meninggalkan? Terus saya ingat, kok ini tiba-tiba bahasa Indonesia ya? Jelas bukan mama, jelas bukan papa. Siapa gerangan ini? Hati saya bertanya. Dan ketika saya bertanya, saya nangkep. Kalau engkau Tuhan, ulangi sekali lagi, tapi tidak lewat mulut. Karena kalau mulut saya ngomong, setan nangkep dan dia bisa meniru. Di hati saya berkata, kalau engkau Yesus, ulangi sekali lagi. Dan saudara tahu nggak? Mulut saya nggak ngomong apa-apa, hati saya baru selesai ngomong. Tiba-tiba
pagi doa pagi. Kalau enggak diseplak sama papa saya. Dah loh, papa saya tuh galak selama ini. Harus doa pagi, harus ibadah. Ternyata tidak membawa saya untuk lahir baru. Gara-gara papa saya sudah terlalu sibuk dengan pelayanan sampai lupa menuntun anaknya lahir baru. Saudara, saya malam itu nangis di tempat tidur saya. Karena tiba-tiba hidup saya digambar slide. Bagaimana saya kecanduan buku itu. Bagaimana saya berbohong kepada papa saya. Saya nggak pernah ngomong kasar. Nggak pernah juga ngomong bicara di mulut saya perkataan-perkataan kebenaran. Nggak pernah. Karena memang kami dididik dengan saya tanya, saya harus tidur siang. Namanya anak, nggak bisa tidur. Ditanya, kamu udah tidur? Sudah, daripada dimarahi. Saya ngomong, sudah. Masa bohong gitu aja dosa gue lah. Gak ada dosa abu-abu. Dosa itu kan udah hitam, gak putih. Tapi kan bohong demi kebaikan. Gak ada namanya bohong demi kebaikan. Malam itu saya nangis di situ, saya kaget Tuhan. Sekarang saya tahu kalau saya mati malam itu pecah rekor, saudara. Anak pendeta masuk neraka. Coba, malam itu saya nangis, saya bertobat, saya berkata, masuklah dalam hidupku Tuhan sebagai Tuhanku. Mulai hari ini aku janji. Dan sejak hari itu hidup saya diubahkan. Saya nggak suka lagi kepada buku-buku itu. Tiba-tiba berubah hidup saya. Dan saya selesaikan kejadian sampai wahyu itu bukan di seminari. Tapi ketika saya setelah berjumpa dengan Yesus, saya mulai baca Alkitab. Saya mulai cinta kepada Tuhan. Dan itu mengubah hidup saya. Dan mulai saya mengenal Dia. Mulai saya bertumbuh di dalam Dia. Sekalipun akhirnya saya masuk seminari. Tapi saya bicara, respon kita itu menentukan saudara dan saya kenal Yesus atau tidak. Jangan kayak saya yang belum lahir baru. Tiap minggu ke gereja, tiap pagi doa pagi, harus baca Alkitab, tapi nggak ngerti siapa Yesus sebenarnya. Saya tahu Yesus itu Tuhan, Dia mati dan pada hari ketiga Dia bangkit, Dia naik ke surga, memberikan Roh Kudus. Bukankah itu isi Injil? Ya, saya tahu, papa saya juga khotbah tentang itu. Tapi dalam hidup sehari-hari saya belum memahaminya. Saya belum mengenal pribadi itu. Dan saya harus bertumbuh bergaul-gaul dengan Dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada perkara yang tidak bisa diatasi oleh Yesus Kristus. Ketika saudara mengenal Yesus, pengenalan yang benar itu akan membuahkan percaya dan menghilangkan kekhawatiran. Bayangkan anak kami 2 perempuan. Ini saya harus pikir, bukankah orang gereja Pentakosta itu waktu saya ketemu Pak Bambang menikah, saya ingat bagaimana ketika TK yang dia diterima dari gereja itu hanya cukup untuk makan kira-kira 1 minggu. Kami nggak bisa apa-apa. Kami nggak bisa bekerja luar, nggak bisa. 75.000 waktu itu. Tahun 87 saya menikah. Saya mengambil keputusan untuk menikah 87. Pegang diterima dia 75.000. Oke. Sehari saya masak 5.000, tapi harus 150 kan? Nah, saya mau kasih tahu. Terus itu kami dititipi anak hamba Tuhan, adik hamba Tuhan untuk hidup dengan saya. Terus 2 tahun kemudian saya punya anak. Dan Tuhan izinkan saya tidak bisa menyusui. Udah payah toh. Dan harus beli susu formula. Susu formulanya saja 60.000. 75.000 saya potong untuk perpuluhan. Saya hidup benar, ya. Saya nggak mau hidup nggak benar. Persepuluhan harus saya ambil. 67,5 tinggal. 67,5, 60.000 adalah untuk susu anak saya karena saya tidak bisa menyusui. Loh kenapa? Apakah Tuhan nggak bisa bikin mujizat supaya saya bisa menyusui? Bisa, tapi memang Tuhan izinkan dan saya nggak bertanya-tanya. Kenapa Tuhan? Kenapa enggak? Saya jalani saja. Tinggal 700 tiap bulannya. Itu belum listrik, belum makan, belum apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya tidak pernah ngutang untuk makan dan untuk menyekolahkan anak orang lain. Dengan uang 7.500. Sampai hari ini Tuhan tetap baik. Dari mana? Ya nggak tahu. Orang bapak kalau saya tanya, lah ini uangnya mana?
Ya nggak ada, uangnya cuma itu, selesai. Nah, jadi istri pendeta tuh kalau masuk rumah sakit doa, mau melahirkan anak doa, kan itu. Mau operasi doa, itu saya alami semua. Saya melahirkan anak, saya bilang, Mas, ini aku paling nggak betul 100.000. Ya sudah, doa aja. Jadi saya tanda tangan di rumah sakit ditulis doa gitu. Kenapa itu terus terjadi? Ya hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah dan saya layani Tuhan yang ajaib. Kenapa angin ribut? Karena untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas alam. Ketika Tuhan berkata, diam, tenanglah. 2 kata saja. Tidak berdoa diulang-ulang sampai berteriak-teriak. No. Tuhan cuma berkata, diam, tenanglah. Angin yang ribut itu, shoot, katakan dalam bahasa Inggrisnya peacefulness, menjadi sangat teduh sekali. 2 kata dari Tuhan cukup menyelesaikan semua masalah kita yang manusia tidak bisa tolong. Masalahnya, saudara dengar enggak 2 kata dari Tuhan itu? Ataukah kita hanya menjadi Kristen kebanyakan orang yang tidak bertumbuh dan bergaul karib dengan Tuhan kita? Tapi Bu Ella, susah Bu Ella, saya mau ketemu Tuhan tuh gimana? Saya sudah berdoa, saya mau... Saudara mau ketemu Tuhan, kalau saudara enggak ketemu seperti yang saya alami waktu saya umur 15 tahun, ya ini kan firman. Saudara tahu, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, Bu, ya dibaca ini Alkitab terus dipikirkan. Nah ini firman itu sudah menjadi manusia dan dia dinamakan Yesus. Kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan Yesus, buka Alkitabmu, bukan Alkitab. Sebab kalau kita buka ini, sudah lagi baca firman, tiba-tiba ada WA, tiba-tiba ada email. Bukan kita baca. Banyak orang Kristen itu pengen berkat banyak, mujizat, hidup benar, tapi tanpa mengenal, tanpa bergaul karib dengan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah Yesus yang saudara bisa menemui di Alkitabmu. Oi, kalau kita semuanya memikirkan firman, saya tahu hidup kita adalah hidup yang diubahkan. Setiap orang yang bertemu dengan kita akan merasakan, saudara, merasakan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi saya hidup 5 roti 2 ikan cukup, bukan 5.000 orang, cukup puluhan tahun. Ketika saya harus melahirkan, saya tanya, ini uangnya gimana? Nah, ya uangnya cuma itu. Saya dikasih uang 50.000, yang 25.000 itu untuk hidup 1 minggu, yang 25.000 adalah untuk bayar melahirkan. Sekalipun tahun 92, 25.000 itu gak bisa ya bayar melahirkan. Di bidan saya 100.000. Saya tanya suami saya, terus gimana nih caranya aku pulang? Sembahyang, enak toh? Sudah ngomong gitu, sembahyang. Nah ketika dia ngomong gitu, dia gak nungguin saya, dia di rumah. Saya yang hidupi menghadapi itu. Tapi saya tahu kalau suami saya ngomong gitu, ngapain saya ribut dengan suami saya? Tadi dia juga sudah bilang sembahyang, itu jawabannya. Selesai. Ya udah Tuhan, kalau gitu Engkau bertanggung jawab ya. Sebelum saya pulang, ada orang ketemu saya di rumah sakit. Dia bilang, Bu, wah anaknya perempuan lagi, ini gitu ya. Tiba-tiba dia pulang, dia ninggalin saya amplop isinya 100.000. Nah uang saya cuma 25.000. Nah, saya tanya berapa ongkosnya? 98.000. Yang 2.000 saya kasihkan perawatnya, 25.000 saya ambil 10.000 untuk perpuluhan. Saya masih pegang uang 15.000. Loh, Tuhan itu baik loh. Bukan karena suami saya nggak ada berkat waktu itu. Dia dapat berkat, tapi tanpa seizin saya, tanpa bicara dengan saya, dia janji kalau aku dapat berkat karena dia sembuh, 90% akan diberikan kepada Tuhan. Sip. Bagus lah. 90% dia kirim ke LBTC waktu itu tanpa ngomong sama saya. Meranalah saya. Saya masih manusia. Ini dicubit begini terasa sakit. Coba sebelahmu cubit. Dia sakit dah. Kalau sudah tidak sakit, cubit lagi.
Masih sakit? Saya bingung waktu itu. Saya nangis kepada Tuhan. Ini gimana nih Tuhan, aku punya suami kok kayak gini? Kayaknya LBTC begitu ya Pak. Tapi saya mau kasih tahu, justru di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan bekerja sempurna. 2 bulan kemudian saya melihat Tuhan itu baik. Ini loh, kalau perahu kita tuh hampir tenggelam, ingat, Tuhan ada di situ. Respon kita lah yang menentukan apakah kita mengenal Tuhan atau tidak. Sampai yang satu sebagai penutup, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Loh, bayangkan saja, ini murid-murid Tuhan kebingungan melihat kuasa Tuhan yang bekerja, keajaiban Tuhan, bahkan alam tunduk kepada Tuhan Yesus. Sampai mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Nah, ini membuktikan sebenarnya bahwa murid-murid waktu itu belum mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Yesus sebenarnya? Kalau mereka sudah mengenal Yesus dengan benar, seperti setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sudah memenuhi hidup mereka. Mereka tidak lagi mempertanyakan tentang siapa Yesus, tapi mereka berkata, aku rela mati untuk Tuhanku. Saudaraku, itu respon. Saudara pernah ingat ada satu lagu yang mengikut Yesus keputusanku? Ingat itu lagu itu? Itu diciptakan oleh orang di India sana, di mana keluarganya dibantai di depan matanya. Dia harus menyangkali Yesus kalau mau istri dan anaknya selamat. Dan dia berkata, enggak, aku tetap mengikut Yesus. Keluarlah pujian itu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ini hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan. Kita relakan hidup kita. Kita relakan, kita sangkal diri mikul salib, maka keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Murid-murid Tuhan bertanya, siapa gerangan orang ini? Sampai alam, sehingga danau pun taat kepadanya. Ketika saya ceritakan ini kepada cucu saya begitu antusias. Oma, kalau begitu, kalau Karang ngomong ini, maka dia harus listen Karang. Saya bilang, dia berkata, Tuhan Yesus ngomong begitu, angin di danau itu listen, dia dengar. Berarti kalau Karang ngomong, dia harus dengar juga. Ya, kalau kamu menuruti kata Tuhan. Kita nggak kenal siapa Yesus kita. Kita nggak ngerti, nggak punya hubungan akrab dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang setiap hari kita berdoa sendiri 1 jam? Halo? Bisa angkat tangan? Aku nggak ada. Gimana caranya? Bukan doa bersama di gereja, bukan. Waktu pribadi doa saat teduh sendiri. Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Oke, 2 hari sekali 1 jam. Enggak juga. Saya tanya, kok keluar masuk gereja ngapain? Bikin panas bangku gereja di dunia. Larat, karena kita tidak mengenal Yesus. Saya bisa berbangga karena saya punya Tuhan yang hidup. Kalau Yesus yang saya sembah tidak lebih berkuasa dari penguasa alam semesta yang ada di Bali ini, saya nggak nyembah Yesus. Nggak mau saya. Kalau dia tidak lebih berkuasa daripada Nyai Loro Kidul di pantai selatan, saya nggak akan nyembah Yesus. Saya orang paling cepat bosan kalau saya tidak mengalami. Ketika saya bertemu dengan Yesus, hidup saya yang amburadul diubahkan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini, saya melihat dia tidak pernah terlambat menolong.
Kalau kami bisa menyekolahkan anak, itu karena keajaiban. Kalau anak saya yang kecil bisa jadi dokter, itu karena keajaiban. Nggak dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa, beda. Nggak dapat beasiswa. Dan saya tahu kedokteran di swasta itu sangat mahal. Anak saya menghitung, Mam, tahu nggak Mam, biayaku sekolah, Mama seharusnya punya 1 mobil Alphard biar. Saya bilang gitu. Itu uang dari mana, Ma? Mama juga nggak ngerti. Orang saya juga pernah kirim dia tuh sering kali cuma tiap minggu, nggak bisa bulanan. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kenali Yesusmu, jangan cuma pengen berkatnya. Bergaul karib dengan dia. Mulai hari ini ngomong kanan kiri 1 jam ya, jatah kamu dan saya. Kalau enggak, saudara gak akan bisa mengenal Yesus. Jangan lebih dalam. Enggak bisa. Ini murid-murid. Tuhan Yesus sudah ngomong di Matius 26. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka tidur. Saya tahu, enak mana? Berdoa dengan cari duit. Enak cari duit. Saya sebagai hamba Tuhan ditanya, enak mana bersekutu dengan Tuhan pribadi dengan kunjungan? Oh ya, enak kunjungan Tuhan. Setiap rumah saya bisa minum enak, makan juga enak. Saya kan bisa kunjungan, bisa apa, bisa melakukan juga. Nah, Tuhan tidak bisa. Hubungan pribadi dengan Tuhan ini tidak bisa diganti dengan pelayanan, tidak bisa diganti dengan bisa angkat tangan. Tuhan itu yang belum nikah. Pak, saya tanya kepada bapak-bapak, waktumu intim dengan istrimu, kalau hari ini kau ingin intim, istrimu bilang, ayo Pak kita jalan-jalan makan capje hari ini. Besok pengen dekat, ayo Pak kita makan nasi goreng. Lusa lagi pengen apa? Kita makan hamburger. Lusa kita makan sate. Sate bawah pohon ya, di Peti Tengah sana. Lusa hari depannya lagi, ganti lagi. Saya tanya Pak, marah nggak kira lama-lama? Mau diganti dengan yang lain? Hanya orang lagi bodoh kalau mau. Saya bilang, nggak mungkin lah. Waktu intim kita dengan Tuhan nggak bisa diganti dengan apapun juga. Karena itu waktunya kita mengenal Tuhan kita. Please, tolong. Ini namanya kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Ketika saudara bergaul karib, respon kita adalah respon di mana kita berkata, Tuhan, yang aku tahu kalau Tuhan izinkan aku sakit, mesti ada mujizat. Gitu loh saudara. Nah kalau dia ngomong, Tuhan kok ini hari ini sepi sekali. Yang aku tahu, entah besok, entah lusa, kok bikin double mercy. Udah, selesai. Sehingga kita gak stres. Ketika saya harus diambil empedu saya tidak ada bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku udah berjuang benar-benar, kok harus empeduku diambil, harus operasi gimana? Enggak. Saya tanya Tuhan, Tuhan aku ini enggak kok disuruh ngambil empedu itu gimana tuh Tuhan? Suami saya bilang, BN, ya sudah kamu operasi, nggak uangnya. Udah sembahyang aja, berdoa aja. Umat lagi ini saudara. Saya bilang, aku cuma ngelakuin uang 1,5 juta dari pakai 500. Sudah kamu berdoa aja ya. Udah ya, jadi kamu operasi. Nah besok aku harus ke Kalimantan karena aku ada pelayanan di sana. Saya pikir, oh Tuhan Yesus yang cinta padaku. Nah saya pulang, Mama, aku cuma punya uang 1 juta. Ya udah, gimana ini terserah, Mama operasi mana? Anak saya telepon dokter, dokternya bilang, cepat mamamu bawa sini operasi segera. Setelah dilihat semuanya harus diambil empedunya, nggak bisa enggak. Berapa dok? 21 sampai 23. Nah, anak saya bilang, Mama, uangku cuma 10 juta. Ya udah, tak tahu katanya papamu tulis saja doa. Selesai. Nah saya tanda tangan. Tiba-tiba anak saya dapat telepon. Kamu di mana? Sampai hari ini saya juga nggak tahu tuh namanya siapa. Berapa biayanya? 21 sampai 23. Oh iya sudah, minta rekening mamamu ya. Sampai hari ini loh saya nggak ngerti orangnya itu siapa. Saya tanya anak saya, siapa itu orangnya? Mama, terima kasih banyak. Bukannya orangnya bilang kok nggak perlu, mama nggak perlu tahu, nggak perlu kenal. Dia disuruh Tuhan. Dia transfer saya 25 juta sudah. Udah tuh lunas, selesai. Ngapain saya harus bertanya-tanya? Kenapa saya harus operasi? Nah, saya harus operasi itu supaya ada mujizat Tuhan. Nah, ada mujizat Tuhan, iman saya dibangkitkan. Dan saya tahu bahwa dia adalah
Karena ini menyesatkan kita kalau enggak. Amsal 23:7 berkata dalam bahasa Inggris, bahkan firman, ini pikiran liar harus dikendalikan. Mari, tidak berpanjang firman Tuhan. Jangan kau bertanya, siapa sebenarnya engkau? Yesus. Nah, mulai hari ini bergaul kali, berdoa. Saya melatih pemurid untuk berdoa. Pertama kali, dalam 1 bulan pertama, mereka menuliskan setiap hari berdoa hanya bisa 5 menit. Saya bilang enggak apa-apa. Bulan kedua 15 menit. Bulan ketiga 30 menit. Sampai bulan ke-6 baru berhasil 1 jam. Sampai mereka kokoh di dalam doa. Karena itu adalah hubungan intim dengan Tuhan. Hari Jumat GBI di sekitar sini banyak orang yang harus diselamatkan. Bagaimana cara kita menyelamatkan? Kalau engkau bawa Alkitab, buka. Kalau kamu tidak percaya Yesus, maka kamu masuk neraka. Kamu pelampok gitu, saudara. Tapi kalau mereka menderita, kalau mereka nggak bisa makan, kalau mereka kesulitan, saudara dan saya lah jalan mereka. Makanmu yang seharusnya kau belanja 100.000 sehari, ambil 25.000, berikan kepada orang sekelilingmu yang membutuhkan. Saya percaya kita memberi dengan kasih tempo 6 bulan, orang itu akan bertanya, apakah ini ajaran Yesus Kristus? Dan dia akan percaya kepada Yesus. Masalahnya banyak orang Kristen gak bisa jadi jawaban. Dia bukan jadi solusi, tapi kebanyakan dari orang yang menamakan diri Kristen justru troublemaker, pembuat masalah, bukan pemecah masalah. Tapi saya percaya jemaat GBI Bukit Siap adalah menjadi pemecah masalah. Ya, karena hidup kita, hidup yang diubahkan. Saudara, mujizat kalau saya mau cerita nggak ada habisnya. Pokoknya selama 20 tahun ini, sampai kemarin saya masih mendengarkan Batu cerita kepada saya, Bu, kemarin itu Bu, seperti ini. Sudah Bu, sampai saya ajarkan bagaimana seorang ibu mengampuni suaminya yang selingkuh dan selingkuhannya datang. Rasanya ibu-ibu kalau suamimu selingkuh, selingkuhannya datang itu diapakan? Di blender katanya, gitu aja. Tapi saya ajari dia bagaimana mengampuni. Dan ketika dia mengampuni suaminya, hebat firman Tuhan. Kita gampang sih ngomong, kalau kamu ditampar pipi kanan, baca gampang, melakukan. Puasa 40 hari kok. Dan kita di firman Tuhan ini, terima kasih kita. Ibrani 1 ayat 3, dia menopang segala yang ada di Jakarta Raya ini yang penuh kekuatan. Ciptakan dalam hidup kita. Dan itu pasti terjadi. Sampai hari ini, Yesus yang saya layani adalah Yesus yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama. Berapa banyak di antara saudara yang ingin mengenal Yesusmu secara pribadi? Mungkin kok Kristen kayak saya sejak dari kandungan. Papa saya juga Kristen dulunya, lebih Kristen. Ketika saya bertemu dengan Yesus, hidup saya diubahkan. Yang hanya biasa-biasa saja, terlalu sulit. Bahkan hidup perahumu sekarang ini penuh dengan air, hampir tenggelam. Saya nggak ngerti, tapi Yesus tahu akan hidupmu. Dan dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
benar engkau mempercayai Yesus sebagaimana ada Yesus? Ataukah kita percaya kepada Yesus hanya seperti sebatas pemikiran kita? Mungkin banyak hal yang membuat saudara dan saya susah sulit. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali memikirkan bahwa Dialah yang memanggil kita. Kita bersama, kita mengajak Tuhan hidup kita, dan kita merespon di firman Tuhan. Saya percaya kita hidup lebih daripada pemenang. Kita memang harus bertempur. Kita harus bertempur dan berkata tidak kepada dosa. Tapi ketika kita melakukan firman, kekuatan firman menopang hidupmu dan hidupku. Mungkin itu bisa hidupmu yang tidak kudus, bisa juga keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu itu. Tengadahkan tanganmu yang satu kepada Tuhan dan yang satu bertaruh di dadamu. Saya akan berdoa. Saya mohon dengan sangat saudara meresponi firman Tuhan dan berkata, ajari aku Tuhan untuk mengenalmu. Ajari aku mengerti siapa Engkau sebenarnya. Tolong aku Tuhan mulai hari ini untuk menyadari keberadaanmu bahwa Engkau Yesus Allah, semua sekalian Allah. Tuhan, biarlah setiap tangan yang diangkat kepadamu malam hari ini. Kalau ada dosa yang tersembunyi, Tuhan tolong berbicara. Kalau ada perahu yang hampir tenggelam, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berkata sebagai hamba Allah, semua angin tofan yang sedang melanda umat Allah, ketika didapati umat Tuhan ini mempercayai Tuhan, berlari kepada Yesus, maka engkau harus teduh dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi ketika iman kami dibangkitkan, kami melihat engkau Yesus, kami datang kepadamu, kami tahu bahwa engkau tidak pernah mengecewakan kami. Mulai hari ini Tuhan, ambil seluruh beban berat itu, ambil seluruh kelemahan kami ketika kami datang kepadamu, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu bekerja sempurna. Justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu bekerja sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, aku percaya bahwa kuasa firman-Mu akan bekerja dan terus mengejar kami sampai kami berbalik kepadamu, sampai kami menang, sampai kami bisa menjadi saksi Tuhan, sampai tujuan-Mu tergenapi. Engkau memanggil kami untuk kami pergi menghasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap dikecam oleh semua orang. Tolong kami Tuhan untuk hidup kami benar-benar menjadi seperti Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak.